warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar Widya Iswara BPK Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar angkatan 49. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom ini dalam rangka apel untuk kegiatan Latsar agenda ketiga hari ketiga. Izinkan saya membacakan acara pada apel pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Menak dan doa. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani
kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nasir Hasbullah SH. Kepada Bapak Ahmad Nasir, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Doa selesai. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan proses lancar dan bisa lulus 100%. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, serangkaian kegiatan apel pada pagi hari ini telah kita laksanakan. Semoga kegiatan latsar pada agenda 3 hari kedua dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Ketua. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau menyapa Bu Fatma. Selamat datang di angkatan 49. Mas Hashim. Nggih, kebetulan kami yang diamanai di angkatan 49. Jadi Ya. nanti kami masuk dengan Bu Budi jam setengah 10, Bu. Jadi kemungkinan di sekitar setengah 10 atau kurang dari setengah 10, mulai banyak yang masuk lagi. Sebaiknya di aja, di breakout room aja ya. Nggih, tadi sampun dibuatkan sama Bu Dwi breakout room. Jangan masuk jam berapa nanti? Setengah Jam 10. 9.30 Bu, yang kelompok 9.30. 1-2. Jam 9.30 jadwalnya. Oh, Nggih. ya. Jadi aja masuk di breakout room ya. Nggak apa-apa ya. Nanti biar nyaman aja kalau memang waktunya belum selesai biar bisa tetap lanjut gitu. Aku room piro, Mbak? Ibu di room 2. Nanti Room tak 2. masukkan. Ibu di room 2. Oke, teman-teman yang kelompok 1-2 berarti nanti di room 1 ya. Nggih, siap. Kelompok 3-4 di room 2. Oke, gitu ya. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Dwi. Oke. Bu Fatma di room 2 tak masukkan dulu. Oke, silakan langsung ke room 2 ya. Mbak Nur Fauziah di main room dulu, nunggu teman-temannya masuk room semua ya. Ini
Sudah bergabung semua nggih ini nggih? Suara saya terdengar enggak? Jelas enggak? Bentar, Ibu. Terdengar Ibu. Ya. Oke, dimulai saja. Sudah ada yang merekod? Sudah, Ibu. Udah ada. Tapi ini masih belum lengkap, Bu. Oh iya. Sudah nggih? Bisa dimulai aja nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ya, kegiatan pembelajaran dari serangkaian kegiatan Latsar yang penjenengan ikuti. Mudah-mudahan nanti diberikan kesehatan, kelancaran, tidak ada halangan. Ya. Kemudian salam serta salat kita aturkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini adalah hari ke-11, hari ke-11. Nah, untuk kegiatan kita adalah paparan ya, paparan untuk tugas-tugas yang kemarin dari hari ke-10 ya, yaitu LK1, LK2 dan LK3. Nah, nanti untuk paparan ya, itu bisa gantian, kemudian juga mungkin ya misalnya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Kemudian kira-kira masih nggak itu bisa misalnya di-upload ulang ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah ya, nggak apa-apa. Jadi ini kita diskusi aja karena apa? Karena lembar kerja khususnya lembar kerja kedua dan ketiga itu nanti ada kaitannya dengan tugas-tugas selanjutnya. Jadi bisa kita bahas di sini. Oke, sebenarnya seperti apa kajian atau pembahasan kaitannya dengan isu ya isu-isu dengan materi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Itu nggih. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada bisa dimulai paparannya, boleh. Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh. Kalau mau paparan juga boleh, monggo silakan. LK1 dulu. LK1 kaitannya dengan learning journal ya, learning journal 1.
pengalaman penjenengan di materi pada hari ke-10. Oke, materi agenda 3 di hari ke-10. Monggo, siapa yang mau paparan? Silakan. Yang mau paparan bisa disiapkan ya. Materinya bisa disiapkan, kemudian nanti untuk dibuka dulu boleh, kemudian pada saat share screen itu sudah dibuka biar memudahkan, khususnya untuk video ya, biasanya. Monggo silahkan, siapa? Yo, ini apa masih ngantuk? Apa belum sarapan? Bisa dimulai Pak Ketua kelas? Pak Ketua kelas dulu boleh. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Ya, Mas. Ketua kelasnya di kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Ketua di kelompok. kelompok 3 dan 4. Ketua kelompok maksudnya. Ketua kelompok. Aku tuh lupa ini kelompok apa kelas apa itu saking banyaknya ya. Materinya aja saya kadang lupa. Ini sekarang saya nggak materinya apa ini sekarang. Angkatan berapa. Jadi kalau panitia menghubungi, Bu, nanti ada materi jam segi materi ini apa tentang apa gitu saya baru ingat. Karena sekarang lagi ada ujian ya, ujian laporan, laporan aktualisasi. Jadi sibuk juga semuanya. Monggo silakan. Ketua kelompok siapa? Saya, Bu. Oke, yo Mas Muiz. Ini menampilkan video atau Ya, gimana, Bu? LK1. LK1 dulu. Baik. Dengar Bu suaranya. Perkenalkan, nama saya Nurmul Istidana Layubi. Suaranya nggak ada, Mas. Tahun Belum muncul. 2005, periode 9, angkatan 49, kelompok 3. Apakah terdengar, Bu? Ini saya Ya, membuat sebuah pembelajaran pada agenda 3 yang diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmul Istidana Layubi. Anu ya, apa? Periode 9, Pelan ya suaranya. pada kali ini saya Sudah maksimal ini. Sudah maksimal. Laptop saya itu juga bermasalah ini. Kenalan oleh Widya Iswara oleh Ibu Fatma Widyastiti SD MSD. Setelah itu beliau meminta kepada beberapa peserta untuk menjelaskan sedikit mengenai manajemen ASN dan smart ASN dengan berbarengan perkenalan masing-masing peserta. Setelah itu beliau menjelaskan bahwa banyak aspek dan poin-poin di manajemen ASN dan smart ASN. Beliau memberi arahan untuk bisa dilihat di modul emosi. Lalu beliau menjelaskan bahwa manajemen ASN itu adalah aturan tentang bagaimana sebagai ASN di instansi masing-masing memiliki aturannya, tugas-tugasnya, fungsi ASN. Dan yang dimana menurut beliau bahwa ASN itu memiliki kewajiban dan hak yang harus diikuti karena sebagai ASN
itu memiliki sebuah ikatan, dan Smart ASN itu untuk mendukung kita sebagai ASN agar menjadi ASN yang sesuai dengan manajemen ASN maupun Smart ASN. Setelah memberikan pemahaman sedikit, beliau share sebuah PPT yang berisi tentang pegawai ASN, sebagai tugas ASN, fungsi ASN, dan peran ASN. Beliau tak lupa menjelaskan beberapa jabatan sebagai ASN. Lanjut penjelasan beliau dengan Smart ASN bahwa literasi digital ada beberapa pilar, seperti hanya digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Masih banyak hal pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Fatma Widiawati, tapi karena berhubung durasi waktu, sampai di sini sekian pengalaman saya tentang pembelajaran hari pertama agenda 3 dengan Widya Iswara Ibu Fatma Widiawati SPD MD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, seperti itu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Muiz ya. Ya, Bentar. Bu, baik, sama-sama. Assalamualaikum, Mas. Oke, terima kasih Mas Muiz perdana ya untuk videonya. Sekarang untuk LK2. Ya, LK2. Untuk LK1 saya kira tidak masalah nih karena itu apa istilahnya? Kaitannya dengan isinya memang video, ya, pengalaman penjenengan masing-masing. Tentu masing-masing penjenengan mungkin berbeda-beda nih. Jadi monggo misalnya ada yang mau dibenahi, ya, bisa kira-kira masih bisa nggak ya diupload ulang ya? Karena saya belum lihat lagi ya di sistem PLC. Tapi nggak Bisa, apa-apa Bu. sih, cukup Mas Muiz. Ya, Bu. Wah, sekarang yang LK2. Siapa? Ya, Bu. Gantian temannya. Oke. LK2. Monggo, LK2. Assalamualaikum. Mas Wijaya. Iya, siap, Bu. Mas Haji. Siap, Bu. Ye. Panggilannya siapa, Mas? Wijaya, Bu. Wijaya. Dari? Belum kenalan. Dari Ungaran, Bu. Uman Kendal. Hah? Alamat Ungaran, tapi tempat tugas di Uman Kendal, Bu. Oke, Man Kendal ya. Ya, Deket itu ya. Ya lumayan lah. lumayan. Ya, kalau ke Baladiklat deket itu. Siap, Bu. Ya, lebih dekat ke Balikdiklat, Bu. Lewat tuh mesti Ke ya. sini 2 jam, Bu, lewat Kuja Mm-mm. dan sebagainya, Kaliwungu, Mm-mm. motoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan, Bu. Nah, saya tahun 2005 Suaranya ya. Saat ini saya bertugas di Kendal sebagai pegawai pertama PJK yang berkontribusi dalam mewujudkan smart government melalui transformasi pembelajaran PCOK yang adaptif, digital, dan berorientasi pada pelayanan pendidikan yang smart government adalah bagian penting dari reformasi birokrasi yang mendorong pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Di Kendal, kami menyadari bahwa pembelajaran PJOK tidak hanya fokus pada aktivitas fisik, tetapi juga menjadi sarana penanaman karakter, kedisiplinan, dan pola hidup sehat yang berkelanjutan. Karena itu, penerapan smart government
menjadi peluang besar untuk menjadikan proses pembelajaran BCUK lebih modern, terukur, dan partisipatif. Rencana kontribusi yang akan saya lakukan mencakup beberapa langkah strategis, di antaranya: satu, digitalisasi pembelajaran BCUK, yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis video, modul digital, dan platform e-learning untuk memudahkan siswa belajar mandiri dan berperan aktif kapan saja dan mana saja. Kemudian yang kedua, pemetaan kebugaran jasmani berbasis data, yaitu melaksanakan tes kebugaran jasmani siswa secara berkala yang hasilnya dapat dalam sistem digital untuk pemantauan perkembangan dan perencanaan latihan yang tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan pelibatan stakeholder, mengajak wali siswa, wali kelas, guru yang lain untuk komunikasi, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan BCUK seperti suram bersama atau rumah sehat. Yang kasih si tantangan sehat tujuan yang kita lakukan melalui platform EGR. Pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan evaluasi, yaitu menggunakan aplikasi widget untuk dashboard interaktif untuk evaluasi hasil belajar dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Melalui langkah-langkah ini, saya berkomitmen untuk menjadikan pembelajaran BCUK sebagai bagian dari upaya mewujudkan semakin pendidikan madrasah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis teknologi. Mari bersama kita wujudkan Markendal sebagai madrasah yang cerdas, sehat, inovatif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi LK1 apa LK2, Mas? LK2, Bu. Oh, ya. LK2 itu di situ apa sih? Di situ video atau ini? Atau tulisan? Sebenarnya video Bu, Kalau yang tapi di kemarin DLC itu jenengan video nyuruh untuk Ya, tulisan. tulisan, memang karena itu tulisan. rancung nggih, yang dulu awal-awal di periode 1 itu LK1, LK2 itu video semua sama LK4. Itu saya nyuruhnya video semua. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi Iya, kalau sudah terlanjur video nggak apa-apa. Tulisan ya apa-apa. Yang penting iya. garap tugas gitu. Siap, Pak. Kalau saya nggak masalah. Yang penting dikerjakan tugasnya itu. Terima kasih, Bu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang LK3, monggo silahkan. LK3, A dulu, yang A. Boleh 3A, boleh 4A. Silahkan. Kelompok A. LK3. Monggo siapa? Boleh 3A, boleh 4A. Ya, monggo. Mbak Solehatus Salamah. Yuk, 3A, 3B. Yang dipaparkan sini yang Word aja nggih, jangan yang PDF. Yuk, siapa? Bu, maaf.
Monggo. Untuk yang kelompok 4A kemarin buatnya itu PPT terus dibuat PDF itu, Bu. Itu Soalnya di di BLC, ininya PPT boleh enggak? Di LK-nya itu. kalau di LK di BLC-nya kemarin bisa dibuat dalam bentuk Word, PPT atau Canva itu, Bu. Yang Gimana? LK3. J, Semuanya. LK3 yang kelompokan. Enggak, di LK-nya itu boleh anu PDF. Apa namanya PPT boleh? Boleh enggak? Boleh, Bu. Eh? PPT tapi itu di convert ke PDF itu, Bu, kemarin. Enggak masalah. Monggo saja. Hmm. Boleh, boleh. Yang penting di itu loh Mbak, di LK kan ada tulisannya tuh itu. Nah, itu dalam bentuk PDF, dalam bentuk ini boleh ya enggak masalah. Boleh. Monggo silakan. Mohon izin Ibu. Nggih, Untuk yang kelompok 3A, saya izin share screen dulu ya. nggih, monggo. Maksud saya nek PDF itu mungkin ada bagian-bagian yang bisa dibetulkan nggih, walaupun mungkin sudah diupload tapi itu sebagai dasar nanti untuk penjenengan mengerjakan apa? Nggih, bikin bikin LK 5 sebenarnya dasarnya dari situ tapi enggak apa-apa. Monggo silakan, Mbak. Sampun Bu, Nggih, sudah. ini untuk kelompok 3A, yang manajemen ASN dan smart ASN. Yang manajemen ASN-nya. Nggih. Akan manajemen toh? Nggih. Nggih, monggo siap. Baik, untuk isunya, ini ya isu yang pertama, belum optimalnya pelayanan konsultasi pernikahan berbasis media sosial di KUA Benar. Isu yang pertama. Kedudukan dan perannya, ini kan sebagai penghulu adalah ASN dengan Kementerian Agama yang memiliki kedudukan strategis sebagai pelayanan publik dalam urusan perkawinan. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai ASN, penghulu memiliki hak atas gaji, tunjangan, jabatan fungsional, cuti, perlindungan hukum, serta pengembangan kompetensi. Selanjutnya untuk kode etiknya, kode etik ASN yang berlaku bagi penghulu diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004 dalam peraturan internal Kemenak. Nilai utamanya meliputi integritas, netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Yang keempat untuk sistem meritnya, ini adalah kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajarnya. Dalam konteks penghulu di KUA Benar, penerapan sistem merit ini berarti penempatan penghulu yang memiliki kemampuan komunikasi publik dan literasi digital dalam mengelola layanan konsultasi daring, pengukuran kinerja berdasarkan indikator responsivitas, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, untuk pengelolaan ASN, ini pengelolaan ASN mencakup perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pembinaan disiplin, dan pemberhentian. Dalam kasus di KUA Benar, pengelolaan ASN-nya ini efektif terhadap penghulu meliputi perencanaan SDM yang mempertimbangkan kebutuhan penghulu dengan kemampuan digital, pelatihan berkala tentang teknologi, serta manajemen media sosial dan etika pelayanan daring. Untuk isu yang pertama. Untuk isu yang selanjutnya, yang kedua, ini tentang rendahnya disiplin peserta didik MAN 1 Banyumas, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kerapian penampilan. Ini isu selanjutnya juga disampaikan Ibu.
Bagaimana Ibu? Mboten dengar. Pangapunten. Oke, boleh temennya, boleh jenengan, boleh temennya yang punya isu. Oh, oke. Yang punya isu jenengan apa bukan? Mboten Bu, untuk yang isu yang kedua ini isunya teman saya. Mm-mm. Boleh, Oke, boleh. bentar gitu. Silakan siapa temennya? Saya Ibu. Oke, monggo, Mas. Jadi saya sedikit menjelaskan mengenai isu yang saya ambil yaitu di madrasah tempat saya bertugas di Ban Satu Banyumas. Itu saya melihat masih terdapat apa namanya permasalahan karena kebetulan saya juga guru BK Bu. Jadi di sini itu beberapa kali mengamati apa namanya siswa juga. Sebenarnya tidak hanya siswa tapi eh, keseluruhan termasuk apa namanya warga sekolah itu terkadang masih kurang disiplin terutama dalam hal ketepatan waktu dan juga hal seperti atribut eh, yang dipakai. Nah, kemudian untuk analisis isunya, jadi menurut Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu berkemudian sebagai pelaksana pelayanan publik serta jadi teks untuk peserta didik termasuk membina kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu dan juga kerapian penampilan. Kemudian untuk hak dan kewajiban seperti di pasal 21 dan 23 UU ASN nomor 5 tahun 2014 mengatur bahwa ASN berhak atas lingkungan kerja yang aman, tertib, dan juga kondusif, serta berkewajiban menaati peraturan, menjaga etika, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Kemudian untuk kode etik, jadi berdasarkan PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, serta PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, ASN dituntut untuk profesional, berintegritas, dan menjadi teladan. Jadi saya sebagai guru BK itu harus menunjukkan keteladanan disiplin melalui hadir tepat waktu, berpenampilan rapi, dan bersikap konsisten. Kemudian untuk sistem merit yang sebagaimana diatur dalam UU ASN pasal 51 ayat 1 menekankan pada manajemen berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan transparan. Jadi dalam konteks kedisiplinan siswa ini, prinsip merit dapat diadopsi melalui penegakan tata tertib yang konsisten dan objektif. Kemudian untuk dampak jika isu itu tidak diselesaikan adalah jika yang pertama itu menurunnya kualitas proses belajar mengajar pada siswa itu bisa berdampak pada peserta didik maupun pada guru. Kemudian terbentuknya budaya permisif terhadap pelanggaran tata tertib. Artinya peserta didik dan juga madrasah itu bisa terdampak. Kemudian berkurangnya wibawa guru dan juga apa namanya madrasah. Kemudian menghambat pembentukan karakter disiplin siswa. Itu berpengaruh ke peserta didik dan juga orang tua. Dan yang terakhir potensi menurunnya citra madrasah di masyarakat. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjut ke yang lain. Baik, Yang nomor 3, siapa ini? ya Bu. Oke. Izin melanjutkan untuk yang ketiga, yaitu yang saya ambil kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa MTS Negeri 2 Tegal. Deskripsi isu dan faktanya, karena kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris di kalangan siswa menjadi kendala utama. Karena dalam pembelajaran bahasa Inggris yang paling utama itu, yang pertama itu harus tahu kosakata arti katanya itu ya, baru bisa melanjutkan ke skill-skill yang lainnya seperti reading, writing, listening, and then speaking. Kemudian yang kedua, analisis berdasarkan manajemen ASN-nya. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. ASN guru di madrasah memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan.
Peran utama guru, utamanya guru bahasa Inggris, menyampaikan pembelajaran secara efektif dan mengembangkan kompetensi bahasa pada siswa. Kemudian untuk hak dan kewajiban ASN, ASN guru mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya, kode etiknya guru itu mempunyai kode etik untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab, adil, dan profesional untuk meningkatkan mutu pengajaran di madrasah tersebut. Yang keempat, sistem merit. Sistem merit menuntut bahwa pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Lanjut nih Bu, untuk dampak jika isu yang saya ambil tadi tidak terselesaikan adalah yang pertama menurunnya prestasi akademik siswa, menurunnya motivasi belajar, meningkatnya beban guru, rendahnya daya saing lulusan, citra madrasah menurun, terbatasnya akses ke dunia global, rendahnya kualitas SDM di masa depan, tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, poin keempat, pihak yang terkena dampak, yang paling pertama ya siswa. Kemudian guru bahasa Inggris. Lanjut Mbak, minta tolong di scroll. Yang ketiga orang tua siswa. Dan yang terakhir madrasahnya itu sendiri. Kemudian poin terakhir rekomendasi. Yang pertama bisa ditingkatkan melalui gurunya. Jadi guru diadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian bisa menggunakan media digital yang untuk mendukung pembelajaran kosakata. Yang ketiga, pembentukan komunitas guru bahasa Inggris untuk berbagi praktik baik. Kemudian inovasi dalam metode pembelajarannya bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih menarik agar siswa itu lebih termotivasi atau lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Bisa menggunakan media word wall, flashcard, atau teknik storytelling. Kemudian bisa menggunakan project based learning. Jadi anak disuruh membuat kamus mini, juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi vocab. Kemudian yang ketiga, pelibatan orang tua, karena ini juga penting, orang tua bisa mendukung anak itu untuk bisa lebih termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Itu mungkin dari saya, bisa dilanjutkan ke isu yang selanjutnya, isu keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Belinda. Terus selanjutnya, isu yang keempat, ini tentang belum optimalnya sistem konsultasi dan pengaduan tentang keagamaan melalui media digital di KUA Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kedudukan dan peran ASN, ini sama seperti yang di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang ASN, nah ini seorang ASN berhak mendapatkan sarana dan prasarana kerja seperti perangkat komputer, jaringan internet, aplikasi resmi, dan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi digital. Selain itu, seorang ASN juga wajib untuk memberikan layanan konsultasi dan pengaduan secara profesional, ramah, dan cepat. Untuk selanjutnya, kode etik ASN dalam konteks layanan konsultasi dan pengaduan digital, kode etik ASN menuntut integritas, tidak menyalahgunakan data atau laporan pengaduan masyarakat, profesionalitas untuk dalam menjawab konsultasi dengan tepat, solutif, dan berbasis regulasi. Selanjutnya untuk sistem meritnya, untuk penerapan di KUA Ngawen terkait layanan digital, ini harusnya penempatan ASN-nya itu sesuai kompetensi. Karena kebutuhan masyarakat di lingkungan wilayah KUA Ngawen misalnya, itu banyak warga yang membutuhkan layanan konsultasi digital. Untuk masyarakat sekitar Ngawen ini lebih familiarnya menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media digitalnya. Nah, ini seorang penyuluh ini harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan untuk terkait komunikasi digital, literasi, IT, dan moderasi beragama. Selanjutnya untuk pengelolaan ASN, ini formasi ASN di KUA ini harus memperhatikan kebutuhan tenaga dengan
kompetensi digitalnya, untuk pengembangan SDM, dan diselenggarakan pelatihan rutin tentang manajemen layanan digital dan komunikasi publik. Penilaian kerja, nah ini ASN, kinerja ASN diukur dari kualitas layanan digital yang respons secara cepat, memberikan solusi yang tepat, dan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk selanjutnya, isu yang kelima, monggo. Baik, saya izin untuk memaparkan isu yang kelima mengenai belum optimalnya kemampuan peserta didik kelas 7 dalam memahami konten bahasa Inggris di MTSN 2 Boyolali. Jadi untuk isunya di sini, bahasa Inggris masih merupakan bahasa yang awam ya untuk peserta didik di MTS saya ini. Nah, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan peserta didik dalam kosakata bahasa Inggrisnya dan minimnya pengetahuan peserta didik dalam bahasa Inggris sehingga peserta didik itu sulit untuk memahami konten yang dituliskan menggunakan bahasa Inggris. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum adanya mata pelajaran bahasa Inggris pada madrasah sebelumnya, minimnya bahan bacaan dalam bahasa Inggris di sekolah, juga kurangnya pembiasaan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya pembelajaran yang interaktif yang diterapkan oleh guru di sekolah. Nah, untuk analisis berdasarkan manajemen ASN, di sini kedudukan dan peran ASN, khususnya guru, memiliki kedudukan dan peran dalam melaksanakan fungsi pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan amanah yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks permasalahan ini, guru bahasa Inggris memiliki peran serta kedudukan dalam mendukung peserta didik dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam memahami kontennya. Nah, kemudian untuk hak dan juga kewajibannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memiliki hak dalam pengembangan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugas serta kewajiban dalam melaksanakan tugas pengabdian. Di sini dapat diimplementasikan sebagai guru bahasa Inggris, di mana dapat diikutinya berbagai pelatihan yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut dalam memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan juga interaktif, dan hasil dari pelatihan ini dapat diaktualisasikan dengan menerapkan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga peserta didik lebih mudah memahami konten bahasa Inggris. Untuk kode etik sendiri, sebagai ASN guru, kode etik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana guru memiliki tugas dalam mendidik, mengajar, melatih, membimbing, serta mengarahkan peserta didik. Berdasarkan aturan tersebut, seorang guru bahasa Inggris memiliki tanggung jawab dalam membimbing peserta didik untuk lebih bisa memahami makna dari konten bahasa Inggris. Kemudian untuk sistem meritnya, dalam konteks guru bahasa Inggris, penerapan sistem merit mendorong guru untuk terus meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan, inovasi, pembelajaran, serta evaluasi berbasis capaian peserta didik. Namun penerapannya kerap menghadapi tantangan, terutama ketika kemampuan peserta didik dalam memahami konten bahasa Inggris masih belum optimal. Lalu dari isu ini tentu akan menyebabkan beberapa dampak dan juga pihak yang terdampak. Di sini yang banyak terdampak adalah untuk peserta didik dan guru. Untuk peserta didik sendiri akan mengalami kesalahan dalam menangkap informasi penting ketika harus dihadapkan dengan informasi dalam bahasa Inggris, yang mana akan berujung pada kesalahpahaman dalam menangkap informasi, sehingga berdampak secara jangka panjang pada peserta didik yang akan membuat mereka menjadi salah konsep, yang akhirnya guru juga akan kesulitan dalam mengubah pemahaman peserta didik mengenai kesalahan informasi yang didapatkan sebelumnya. Untuk itu ada alternatif solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan juga interaktif kepada peserta didik, karena bahasa Inggris biasanya dianggap sebagai pembelajaran yang sedikit membosankan ya di sekolah. Kemudian bisa juga digunakan model pembelajaran discovery learning yang dapat memicu peserta didik untuk mulai memproses konten bahasa Inggris yang mereka baca. Mungkin itu saja isu kelima dari kelompok 3A. Saya kembalikan ke Mbak Nazila. Baik, terima kasih Ibu untuk kelompok 3A sudah kami paparkan. Mohon izin untuk top share nih. Oke, terima kasih Mbak. Apa tadi ya? Mbak Nazila, Bu. Oke. Mbak Nazila, terima kasih untuk teman-teman yang sudah
ikut nggih untuk paparan ini kelompok 3A nggih. 3A. Nah, ini kan pembahasan isu ya dari sudut pandang manajemen ASN kan. Kemudian nanti yang B itu isu-isu yang dibahas dari sudut pandang Smart ASN. Nah, nanti untuk yang LK5 ya, LK5 nanti itu dasarnya dari sini ya. Tapi untuk isu-isu punya penjenengan. Jadi penjenengan kan punya 5 isu itu. Jadi nanti penjenengan bahas seperti ini. Ya, baik manajemen ASN maupun Smart ASN. Yang mana yang manajemen ASN, yang mana yang Smart ASN menurut kajian penjenengan gitu. Jadi caranya seperti ini. Ya, jadi ini nanti sebenarnya bisa penjenengan kopikan saja kalau misalnya isu yang penjenengan angkat di sini, yang penjenengan tulis di sini itu bagian dari salah satu dari kelima isu penjenengan itu. Nah, tinggal nanti penjenengan menuliskan yang keempatnya, yang kira-kira isu-isu penjenengan itu apakah dari manajemen ASN atau apakah dari Smart ASN gitu. Itu nanti penjenengan bahas seperti ini. Ini contoh. Monggo yang Smart untuk contoh ya, biar untuk contoh nanti. Yang Smart ASN, yang B monggo silahkan mau 4B gantian. Mohon izin Ibu. Nggih. Mohon izin menyampaikan, saya dari kelompok 4B akan menyampaikan isu-isu terkait implementasi Smart ASN. Yang pertama, yaitu rendahnya penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa MAN 4 Kebumen yang berpengaruh pada pemahaman materi pembelajaran. Isu yang kedua, yaitu kesenjangan kompetensi digital di kalangan guru dan tenaga kependidikan di MAN 2 Wonosobo. Kemudian yang ketiga, yaitu pasifnya keaktifan mahasiswa sebagai dampak penggunaan IA di STABN Raden Wijaya. Isu yang keempat yaitu kurangnya pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh ASN di kantor Kementerian Agama Pemalang. Dan isu yang kelima, rendahnya kesadaran dan optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari layanan KUA mungkin. Isu yang pertama, mengenai rendahnya penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa MAN 4 Kebumen yang berpengaruh pada pemahaman materi pembelajaran. Sebagian besar siswa di sini mengaku kesulitan dalam mengingat dan menggunakan kosakata baru. Selain itu, pemanfaatan media digital dan interaktif belum maksimal, sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan kembali. Adapun untuk Smart ASN-nya, yang pertama digital skill. Di sini guru perlu menguasai dan meningkatkan keterampilan digital untuk mengatasi rendahnya kosakata bahasa Arab, seperti menggunakan flashcard, quiz online, ataupun kamus digital. Kemudian untuk digital culture, di sini budaya belajar kosakata bahasa Arab dapat dibangun melalui penerapan kebiasaan positif dalam lingkungan digital, seperti menggunakan grup WhatsApp atau Telegram untuk berbagi kosakata sehari-hari. Dan yang ketiga, ada digital ethic. Dalam pembelajaran berbasis digital ini, guru dan siswa harus sama-sama menjaga etika digital. Jadi, tidak melakukan plagiarisme dalam pembuatan konten, serta menghargai karya orang lain. Kemudian ada digital safety, di mana harus memperhatikan aspek keamanan dengan mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi yang terpercaya dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Itu untuk dari segi Smart ASN. Kemudian, jika isu ini tidak diselesaikan, maka dampaknya akan berpengaruh kepada nilai akademik siswa yang nantinya cenderung rendah. Kemudian, siswa semakin terbatas dalam mengungkapkan gagasan karena minim kosakata, serta merasa bahwa bahasa Arab itu sulit dipelajari, sehingga motivasi belajarnya itu menurun. Kemudian minat untuk mempelajari literatur keagamaan semakin berkurang dan lulusan tidak mampu memahami sumber-sumber keilmuan secara mendalam.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Kemudian untuk isu yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan isu yang kedua, yaitu kesenjangan kompetensi digital di kalangan guru dan tenaga kependidikan di Negara Wonosobo. Hal ini berdasarkan data dan fakta, yaitu melihat pada komposisi ASN di Man Wonosobo, Man 2, di mana terdapat variasi usia guru yang signifikan. Berdasarkan data dari Kemenak 2023 menunjukkan bahwa rata-rata usia guru di madrasah itu bervariasi, dengan sebagian berada di atas 45 tahun. Guru yang lebih senior mungkin kurang terpapar teknologi digital dibandingkan guru-guru yang muda. Kemudian, meski Kemenak telah menggelar banyak fintech daring, tingkat partisipasi dan efektivitas belum merata. Survei internal di beberapa madrasah menunjukkan hanya sekitar 60-70% guru yang secara aktif dan mandiri menggunakan semua fitur sistematika tanpa bantuan. Kemudian, fakta di lapangan banyak proses administrasi, baik itu input nilai, absensi, dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual terlebih dahulu sebelum diinput ke sistem, menyebabkan pekerjaan menjadi double. Kemudian dampak apabila isu ini tidak diselesaikan, yaitu yang pertama, terjadi penurunan produktivitas, proses administrasi menjadi lebih lambat dan berbelit-belit. Yang kedua, beban kerja tambahan. Guru yang sudah melek teknologi seringkali harus membantu rekan yang kurang mampu menambah beban kerja mereka. Kemudian, data tidak akurat dan tidak real time. Keterlambatan input data mengakibatkan data di sistem sistematika tidak aktif, berpengaruh pada proses penelitian, penilaian kinerja, dan pelaporan akademik. Kemudian yang keempat, adanya hambatan dalam pembelajaran. Guru akan kesulitan memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran seperti e-learning atau kuis online yang lain, sehingga metode mengajar stagnan dan tidak sesuai dengan tuntutan era digital siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan selanjutnya tentang pastinya keaktifan mahasiswa sebagai dampak penggunaan AI di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Yang pertama, data dan fakta. Aplikasi AI menjadi bagian yang tidak dapat dihilangkan, terlebih pada kalangan mahasiswa, yang mana AI memang mempermudah dalam penggunaan penyelesaian tugas-tugas mahasiswa. Namun, fakta yang terjadi pada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, banyak mahasiswa yang pasif akibat dari penggunaan aplikasi AI. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mahasiswa pada saat melakukan presentasi di kelas. Mahasiswa menjadi kurang mumpuni dalam menyampaikan materi maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Pembahasan yang pertama mengenai digital skill, mahasiswa memang mampu dalam memahami maupun dalam menggunakan aplikasi AI dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Aplikasi AI memang mempermudah dan mempercepat penyelesaian. Dan digital culture-nya, mahasiswa yang aktif dalam menggunakan aplikasi AI dapat terlihat pada saat presentasi di kelas. Mahasiswa tidak memeriksa sumber referensi yang digunakan dalam penyampaian materi. Untuk digital etiknya, mahasiswa yang menggunakan AI mampu dalam mengikuti perkembangan zaman yang mana saat ini sudah memasuki era digitalisasi, namun dalam merasionalkan aplikasi AI masih belum dilakukan secara maksimal. Kemudian untuk digital safety-nya, penggunaan aplikasi AI masih kurang dalam perlindungan data pribadi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa sumber yang diberikan oleh mahasiswa akan mengurangi ketelitian mahasiswa itu sendiri. Kemudian dampak jika itu tidak diselesaikan, yang pertama, mahasiswa menjadi tidak teliti dalam mengerjakan tugas, menjadi tidak aktif dalam kelas. Selain itu juga mahasiswa kurang memahami materi kelas, dan juga mahasiswa meremehkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian untuk pihak yang terdapat, yang pertama tentunya mahasiswa itu sendiri, kemudian yang kedua dosen. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk isu yang keempat yaitu kurangnya pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh ASN di kantor Kementerian Agama Malang. Untuk data dan fakta, sistem informasi kepegawaian atau SIMPAK merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk mengelola ASN. Namun faktanya yang terjadi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang banyak data pegawai yang belum diperbarui secara rutin. Kondisi ini mengakibatkan SIMPAK tidak menampilkan data kepegawaian yang mutakhir, sehingga proses administrasi kepegawaian makan waktu yang lama. Untuk pembahasan dari sudut pandang Smart ASN, yang pertama digital skill.
ASN memiliki kemampuan dasar digital, tetapi tidak terbiasa mengoperasikan Simbek secara mandiri. Kurangnya inisiatif untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi yang menyebabkan ASN pasif, sehingga mereka hanya menunggu petugas kepegawaian yang mengurus. Selanjutnya, digital culture, budaya kerja yang berbasis digital belum terbentuk. ASN masih menganggap pembaruan data adalah tugas bagian kepegawaian. Rendahnya kesadaran bahwa setiap pegawai harus bertanggung jawab terhadap validitas data pribadinya membuat Simbek tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, digital etik itu ketidakdisiplinan ASN dalam memperbarui data, serta kebiasaan mengirimkan dokumen melalui WhatsApp menunjukkan lemahnya etika digital dalam pengelolaan data kepegawaian. Seharusnya ASN menjaga keakuratan dan kerahasiaan data melalui aplikasi Simbek. Selanjutnya untuk digital safety, untuk penyimpanan dokumen melalui WhatsApp berpotensi menimbulkan kebocoran data dan kerentanan terhadap penyalahgunaan. Selain itu, karena data Simbek belum diperbarui, keamanan dan keakuratan data Simbek menjadi lemah. Dampak jika isu tidak diselesaikan, yang pertama proses kenaikan pangkat dan mutasi pegawai menjadi lambat dan tidak efisien. Kemudian data kepegawaian kurang valid sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Yang ketiga, beban kerja bagian kepegawaian meningkat karena harus melakukan verifikasi manual dan resiko kebocoran data pribadi yang meningkat karena dokumen masih dikirim melalui WhatsApp. Untuk pihak yang terdampak, yaitu ASN atau pegawai, mengalami keterlambatan dalam kenaikan pangkat, mutasi, dan pengurusan hak-hak kepegawaian. Dan juga bagian kepegawaian yang terbebani dengan pekerjaan manual tambahan untuk verifikasi dan input ulang data. Terima kasih. Untuk yang isu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan isu saya yang saya angkat adalah rendahnya kesadaran dan optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari layanan KUA Mungkin. KUA Mungkin itu sebagai layanan publik memiliki potensi besar untuk memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun di sini tidak di lapangan tidak berjalan dengan ideal. Terdapat fakta seperti keterlibatan masyarakat yang rendah, kemudian frekuensi dan konsistensi posting dari KUA yang lemah, dan ketergantungan pada layanan yang tatap muka saja atau offline, dan keterbatasan kompetensi ASN di KUA. Nah, terkait semata ASN di KUA, yang pertama digital skill. ASN di KUA mungkin belum memiliki keterampilan memadai dalam mengolah konten medsos. Yang akibatnya informasi lain tidak tersampaikan dengan efektif. Kemudian terkait digital culture, budaya kerja digital belum terbangun sehingga media sosial belum diposisikan sebagai frontliners pelayanan publik, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang tentang digital ethic, masih terdapat keraguan dalam di ASN untuk memanfaatkan medsos karena belum memahami standar etika digital, termasuk bagaimana batasan dalam menyebarkan informasi, keagamaan, administrasi, ataupun privasi pengguna. Nah, terkait digital safety, kerentanan akun resmi, misalnya tidak ada pengelolaan keamanan, password sharing, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan akun ke depannya. Nah, dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang pertama, minimnya informasi yang cepat terkait layanan nikah, bimbingan keluarga, wakaf, rujuk, dan sebagainya yang menyebabkan publik kurang maksimal terlayani dengan baik dan bergantung pada pelayanan yang harus ke KUA langsung. Nah, terhadap KUA, reputasi KUA tentunya akan sedikit kurang maksimal di benak masyarakat karena tidak progresif dan tidak melek teknologi. Terakhir, terhadap ASN sendiri, kinerja ASN dianggap kurang adaptif karena tuntutan era yang cepat sehingga mengurangi daya saing dalam kerangka smart ASN. Nah, sekian saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 4B. Mohon izin Pak Guru stop share Ibu. Mohon izin untuk apa? Monggo silakan. Terima kasih untuk kelompok
B nggih. Nah, seperti ini nggih nanti pembahasan panjenengan dari isu yang panjenengan angkat, ya, dari kelima isu panjenengan nanti yang mana yang masuk manajemen ASN, mana yang masuk smart ASN, kemudian panjenengan bahas seperti ini. Ya, nanti di LK 5. Oke, tinggal dikopikan aja kalau ini menjadi salah satu isu yang panjenengan angkat dari kelimanya. Jadi nanti tinggal yang 4 itu dibahas seperti ini. Gitu nggih. Karena apa? Itu di LK 5. Karena apa? Karena nanti di penyusunan rancangan itu tinggal mindahin aja. Nanti di makalahnya di penyusunan rancangan aktualisasi itu ada bab kaitannya deskripsi isu nggih. Subbab nggih, bukan bab nggih. Ada subbab deskripsi isu. Nah, itu nanti tinggal jenengan copy paste aja dari situ. Ini isinya itu. Itu. Nanti untuk penyusunan rancangan aktual mungkin besok ya. Mungkin besok nanti akan ada coaching ya, dan kemudian ada penyusunan RA itu kalau nggak besok ya Kamis. Itu. Hari Kamis. Gitu nggih. Nah, ini kenapa harus kita bahas di sini? Saya ingin menunjukkan isiannya sudah pas, ya. Jenengan, saya tuh percaya, ya. Percaya jenengan tuh isiannya itu sudah pas, ya. Hanya mungkin di materi ini itu saya hanya untuk menyampaikan saja bahwa nanti isu-isu yang panjenengan angkat itu panjenengan bahas apakah secara manajemen ASN ataukah secara smart ASN. Ya. Sudah bagus isinya. Ya, nanti tinggal panjenengan masukkan aja, copy paste aja di LK 5, kemudian tinggal ditambahkan 4 isu yang lain. Itu kemudian diikuti saja Mas dan Mbak isi-isi dari masing-masing LK itu kan ada aturannya. Ya, jadi nanti jenengan lanjutkan saja untuk isu-isu yang lain. Oke. Itu ada pertanyaan? Nah, untuk besok pagi ya, hari ke-12, berarti hari Kamis nggih. Itu nanti untuk materi yang 5 JP itu nanti akan membahas itu, ya, membahas LK yang sekarang jenengan buat yaitu LK 4 dan LK 5. Ya, untuk besok pagi jenengan akan paparan ya dan membahas itu sebagai dasar nanti untuk coaching ya. Untuk materi coaching dan penyusunan RA itu dasarnya dari LK 5 itu. Nah, LK 5 dasarnya dari LK 3. Ya gitu, karena ada kaitannya semua. Gitu, Mas dan Mbak. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Kemudian untuk isu itu nanti sebagai dasar penjenengan untuk merancang judul. Judul di apa? Di rancangan aktualisasi. Jadi di rancangan aktualisasi ini jenengan nanti sudah menentukan judul dari core isu. Ya. Jenengan kan sudah menganalisis isu-isu dengan APKL, dengan USG, ya, kemudian ketemu core isu, kemudian penjenengan analisis pakai Fishbone, ya kan? Nah, ini nanti sebagai dasar untuk menyusun judul. Jadi nanti di LK 5 itu juga sudah ada rancangan judulnya. Ketemu core isu, oke, kemudian nanti jenengan menentukan rancangan judulnya. Nah, nanti di LK 5 itu ada, jenengan sudah nanti menentukan. Nah, kemudian untuk judul ini tentu saja dituliskan ya, baik pada saat rancangan aktualisasi maupun nanti pada saat buat laporan. Ya, judulnya mestinya sama. Tetapi ada suatu ketika di tengah jalan pada saat penjenengan besok seminar rancangan aktualisasi atau ujian rancangan aktualisasi itu bisa saja judul penjenengan itu kemungkinan berubah. Gimana Bu? Ya nggak masalah gitu ya. Jadi ada pengalaman teman-teman periode-periode yang lalu, angkatan-angkatan sebelum penjenengan itu kadang-kadang setelah ujian rancangan itu kadang ada perubahan untuk judul. Bisa saja terjadi karena penguji menyarankan untuk judul yang
hal lain bisa ditambahkan atau bisa diganti, bisa saja. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan aktualisasi nanti gimana, Bu? Ya kemungkinan saja bisa berubah, tapi ada hal-hal yang mungkin sudah fix ya. Katanya judul itu diusahakan sudah fix pada saat kegiatan pelaksanaan aktualisasi, itu sudah fix. Nah, penjenengan harus selalu konsultasi dengan mentor. Karena yang tahu kondisi institusi, instansi penjenengan itu mentor. Kalau kita di sini sebagai pemateri itu biasanya kaitannya dengan teori-teorinya saja. Kalau kondisi yang nyata, kondisi real yang sesungguhnya, mana kira-kira core isu yang tepat yang penjenengan angkat untuk kegiatan ini, itu hanya mentor yang tahu gitu. Nah, kemudian jenengan pertimbangkan juga isu yang penjenengan angkat atau core isu nanti itu penjenengan menentukan solusinya di judul. Di judul itu nanti terdiri dari 3 hal. Ya, judul itu 1 adalah permasalahan. Permasalahannya apa? Ya, permasalahan itu dasarnya dari core isu. Oke, jadi jenengan kan sudah menentukan core isu nih. Core isu. Nah, itu kan suatu permasalahan tuh. Nah, itu nanti sebagai dasar penjenengan menulis judul. Itu. Jadi judul isinya 1 permasalahan, ya diambil atau didasarkan dari core isu. Kemudian yang kedua, itu isinya adalah solusi atau penyelesaian dari masalah tadi. Solusinya bagaimana? Solusinya menggunakan apa? Solusinya melalui apa? Melalui cara bagaimana? Nah, itu solusi itu tulis di judul. Kemudian yang ketiga isinya lokus atau tempat. Tempatnya di mana? Yaitu judul, ya, penulisan judul. Jadi di LK 5 itu nanti jenengan sudah merancang penulisan judul dari core isu. Itu ya. Jadi ada suatu permasalahan nih, misalnya apa tadi yang bahasa Inggris tadi ya? Yang bahasa Inggris tadi apa, Mbak? Literasi atau apa itu ya? Nah, itu kan suatu permasalahan ya. Siswa kurang memahami ya, kaitannya dengan literasi yang ada di bahasa Inggris misalnya. Nah, bagaimana cara mengatasi kurangnya pemahaman atau kurangnya literasi siswa itu? Bagaimana caranya? Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Melalui apa? Nah, seperti itu. Kemudian di mana? Di Man 1 Kendal misalnya. Di Man 4 Kebumen misalnya. Nah, itu lokusnya seperti itu. Itu rancangan judul. Jadi besok akan dibahas. Saya kurang tahu apakah dengan saya atau dengan orang lain, nggih. Kalau saya berarti mungkin saya, nggih, jadwalnya. Saya itu karena banyaknya jadwal jadi lupa. Itu nggih. Nah, besok akan kita bahas itu. Nanti penjenengan buat dulu judulnya kira-kira di poin keberapa itu di LK 5. Nah, itu nggih. Jadi dalam menentukan judul tetap berpegang pada isu atau core isu yang jenengan angkat. Nah, untuk menuliskan isu-isu itu jenengan harus menyesuaikan dengan kaidah penulisan isu yang betul ya kemarin. Misalnya kurang optimalnya dan lain sebagainya, belum optimalnya atau kurangnya apa dan lain sebagainya. Nah, jadi konteksnya negatif ya. Nah, jadi nanti tinggal judulnya bagaimana ya disesuaikan dengan core isunya. Misalnya belum optimalnya pembelajaran bahasa Jawa. Materinya apa? Penulisan aksara Jawa misalnya. Nah, belum optimal. Jadi nanti judulnya ya optimalisasi misalnya kayak gitu. Belum meningkat misalnya. Masih rendah. Masih rendahnya apa misalnya. Nah, nanti peningkatan apa judulnya nggih? Peningkatan apa? Nggih seperti penulisan karya ilmiah biasanya. Saya percaya jenengan kan sudah sarjana semua istilahnya kan, pernah menulis skripsi, pernah menyusun
tesis ya dan lain sebagainya. Ya mirip sama lah mirip. Itu nggih. Nah, Mas dan Mbak ingat untuk kegiatan ini saya menyebutnya adalah mini riset. Walaupun ini untuk tugas latsar ya yang hanya mungkin sebentar, tapi benar harus benar-benar melakukan riset. Ya, walaupun ini bentuknya mini riset. Waktunya kapan? Hanya sebulan. Maka penjenengan nanti untuk mengangkat core isu, ya kira-kira permasalahan itu bisa diselesaikan nggak dalam waktu 1 bulan? Bu, nggak selesai Bu dalam waktu 1 bulan, ya ambil bagiannya saja atau bisa diganti. Oke, waktunya hanya 1 bulan. Itu untuk waktunya. Jadi kaidah penulisannya dan lain sebagainya nanti itu juga mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah, walaupun di sana mini riset, riset kecil gitu. Itu untuk ke depannya, jadi hari besok pagi. Itu kita akan membahas kaitannya dengan LK4 dan LK5 yang penjenengan buat hari ini. Itu ada pertanyaan, monggo silahkan. Izin bertanya Ibu. Monggo Mbak Rista. Untuk judul aktualisasi itu harus sesuai dengan bidang kita atau kebetulan saya kan guru ya Bu. Nah permasalahan guru itu di tempat saya hampir semuanya sama, di mana semua guru itu dalam mengajar masih menggunakan metode yang manual. Nah harapannya kan nanti guru-guru itu bisa menggunakan teknologi digital Bu, mungkin dalam menggunakan Canva, Word atau sebagainya. Nah itu, tetapi kemarin kan saya sudah diskusi dengan kepala madrasah yang nantinya akan jadi mentor saya. Itu beliau menyampaikan ini lebih condong ke TIK Mbak, kalau yang IPS lagi gimana lah. Sedangkan kalau menurut saya pribadi itu justru karena saya ini IPS harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti itu Bu. Nah itu kalau dari Ibu sendiri adakah saran untuk saya Ibu? Nggak masalah. Kalau TIK itu yang dibahas kan kaitannya dengan teori-teorinya, baik secara softnya, soft dan hardware-nya gitu loh. Itu. Jadi bagaimana cara misalnya mengoperasikan laptop gitu kan. Fitur-fiturnya apa saja. Kemudian juga misalnya Canva misalnya jenengan tadi misalnya memakai aplikasi Canva misalnya. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana cara mengaplikasikan pakai aplikasi Canva itu atau membuat produk video. Nah, video kemudian nanti diedit pakai Canva misalnya. Itu pembelajaran tentang itu. Tetapi kalau misalnya penjenengan materinya IPS, nah yang ada di materi itu materi IPS gitu. Nanti disampaikan saja. Nah, artinya jenengan bikin apa? Bikin media pembelajaran IPS gitu aja. Nanti disampaikan Pak Kepala. Jenengan dari mana? Saya dari MTS Salatiga, Ibu. MTS Salatiga, nggih. Nah, nanti disampaikan kepada kepalanya. Jadi kita itu mau buat media pembelajaran, media digital. Pakai apa? Oh, pakai Wordball, misalnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu materinya apa? IPS. Itu. Jadi, jenengan sebagai guru Mas Mbak yang lain yang guru, nah ini harus nanti menyampaikan, harus tahu namanya metode pembelajaran itu apa, model pembelajaran apa, media pembelajaran itu apa. Jadi media pembelajaran itu segala sesuatu yang dipakai untuk membantu kelancaran atau memperlancar proses pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran itu disebut media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu macam-macam. Media pembelajaran itu misalnya bisa pakai video, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai kuis, misalnya Quizizz, pakai Padlet, pakai seperti itu. Kan banyak itu. Tapi ini konteksnya di materi apa? Materi IPS gitu, bukan TIK. Kalau TIK kan segala sesuatu tentang media digital itu, pembelajaran tentang pemahaman media digital. Nah, itu mungkin materi TIK ya, TIK. Nanti disampaikan aja.
Karena kaitannya kalau kita kan segala sesuatu kan karena literasi digital nggih, karena kaitannya dengan materi kita itu ada Smart ASN itu. Makanya segala sesuatu sekarang disesuaikan kaitannya dengan bermedia digital gitu loh. Jadi kaitannya dengan medsos, kaitannya dengan website, kaitannya dengan itu di mana itu semua untuk menunjang pekerjaan jenengan, tugas-tugas jenengan gitu. Nanti sampaikan aja. Jadi sebagai seorang guru yang berada di zaman bermedia digital, nah gitu, segala sesuatu pembelajaran itu disampaikan juga menggunakan platform-platform digital yang ada. Tapi isinya pembelajaran IPS. Itu. Yang lain juga misalnya bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kemarin ada yang guru bahasa Jawa itu aksara Jawa. Aksara Jawa itu kan susah itu. Oke. Jadi tidak semua susah, saya pun juga susah ya. Aksara Jawa itu susah hafalnya. Hono Coroko Doto Sawolo ya. Itu kayak gimana bentuk hurufnya itu kan susah dihafal itu. Nah, itu bagaimana cara praktis ya, cara praktis untuk disampaikan ke siswa ya, pakai media pembelajaran apa yang menarik, tidak membosankan. Tadi yang guru bahasa Inggris tadi kan katanya bahasa Inggris itu membosankan. Nah, biar nggak membosankan bagaimana cara penyampaian ke siswa? Nah, dengan video-video yang menarik ya kan, dengan misalnya kalau pelajaran bahasa Inggris itu dengan musik, dengan lagu-lagu kan gitu toh. Jadi mengisi kata-katanya saya dulu kalau di sekolah itu belajar bahasa Inggris itu gitu. Jadi ada lagu, misalnya lagu yang viral, kemudian kata-katanya dihilangi, ya. Kemudian nanti siswa itu suruh mendengarkan, itu yang listening ya, suruh mendengarkan, kemudian nanti isinya apa itu. Jadi dari native speaker dari lagu itu kan kadang susah didengarkan, itu susah. Beda dengan gurunya sendiri yang menyampaikan bahasanya kan kita logatnya kan logat Indonesia ya, Inggris Indonesia. Itu lain dengan lagu-lagu yang viral yang benar-benar dari bahasa native-nya, native speaker-nya itu kan beda nanti. Pendengaran anak itu biar terbiasa mendengarkan yang dari native-nya, native speaker-nya yang bahasa Inggris itu. Karena bahasa asing ya. Demikian juga bahasa Arab. Itu bagus itu pakai video-video yang asli benar-benar orangnya itu yang berbahasa Arab. Bahasa Inggris juga gitu. Itu yang bahasa asing. Nanti disampaikan lagi gitu aja nih Mbak Mbak Rista. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Fatma. Jadi itu sampaikan itu bagian dari disebut apa toh kalau di pembelajaran disebut media pembelajaran. Itu. Kalau di misalnya di KUA ya media informasi, ya media layanan informasi, media. Ya, jadi kalau media itu segala sesuatu berkaitan dengan barang atau alat itu media. Tapi kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan cara itu kan bukan barang, nggak ada barang wujudnya. Berarti cara, the way. Nah itu cara, bisa metode, bisa model, ya, bisa pendekatan. Kalau sekarang yang pendekatan lagi booming itu deep learning, ya, pembelajaran mendalam. Nah, kurikulum berbasis cinta, KBC, nah, itu disebut cara, ya, atau the way. Caranya bagaimana? Oh, pakai metode ini. Caranya bagaimana? Oh, pakai model ini. Pakai project based learning. Nah, itu cara. Tapi kalau media itu sesuatu yang berupa kalau di Fishbone itu material. Jadi material itu lebih ke media. Tapi kalau method itu lebih ke cara tadi. Bisa di sana sebenarnya isinya bisa model pembelajaran, bisa pendekatan pembelajaran, bisa metode pembelajaran sendiri. Itu kalau Bapak Ibu guru nggih. Gitu nggih Mbak Arista. Ibu, baik, terima kasih. Oke. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Silahkan. Jadi dari Fishbone itu Mbak, jadi mungkin tidak apa-apa ya di sini ya sekalian. Jadi penjenengan kan sudah identifikasi isu.
ada 5 isu katakanlah. Dari isu itu penjenengan analisis pakai APKL. Ya, kemudian penjenengan dapatkan 3 isu. Kemudian penjenengan analisis pakai USG. Ketemu 1 isu, jadi core isu. Nah, core isu ini penjenengan analisis pakai Fishbone. Nah, analisis pakai Fishbone itu yang ada 4 itu, misalnya man, material, method, dan milieu atau lingkungan atau environment, itu sebagai dasar analisis penjenengan terhadap core isu, sebagai dasar juga untuk nanti menentukan solusi atau penyelesaian dari isu itu. Jadi, jadi nanti dari core isu, kemudian analisis Fishbone penjenengan menentukan judul. Dari judul nanti penjenengan akan menuliskan kegiatan-kegiatan, ya kan? Nah, kegiatan-kegiatan yang penjenengan tuliskan itu dasarnya adalah dari analisis Fishbone. Harus cocok, harus sesuai. Ya. Langkah kegiatan itu nanti menjawab atau sebagai solusi dari permasalahan yang penjenengan tuliskan di Fishbone. Itu nanti menjadi langkah-langkah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di Fishbone. Nah, langkah 1 atau kegiatan 1 nih, kegiatan 1 apa, kegiatan 2 apa, kegiatan 3 apa. Itu kan ada 5 kegiatan, katakanlah ya minimal 5 kegiatan. Masing-masing kegiatan itu ada langkah-langkahnya. Kalau kegiatan kan jenengan tulis nanti di LK5 itu sampai kegiatan. Tapi nanti di rancangan aktualisasi penjenengan akan menuliskan langkah-langkah bagaimana cara atau apa yang akan dilakukan di kegiatan itu. Misalnya kegiatan 1, merancang misalnya, perancangan misalnya. Nah, apa langkahnya? 1, konsultasi dengan mentor. 2, menentukan tema rancangan. 3, nah itu kan langkah-langkahnya. Nah, itu nanti harus menjawab permasalahan yang ada di Fishbone. Gitu. Maka harus cocok, harus sesuai. Nanti kalau penguji mesti ada pertanyaan, apakah kegiatan dan langkah-langkah yang jenengan tulis itu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada di Fishbone? Misalnya material, medianya misalnya. Belum dipakai media, masih medianya itu masih manual misalnya. Selama ini hanya ditulis di papan tulis, hanya ceramah saja metodenya. Nah, langkah penjenengan itu apakah sudah menjawab pertanyaan atau sebagai solusi dari belum dipakainya media itu untuk mengajar. Kami kan hanya manual, nggak pakai alat apa-apa, nggak pakai media apa-apa. Oh ya, ini jawabannya. Nanti penjenengan tulis di langkah-langkahnya itu. Misalnya penjenengan apa? Membuat akun Wordwall, gitu kan. Kemudian menentukan apa? Misalnya kalau membuat video ya menentukan tema video. Kemudian merancang konten, ya, kemudian membuat konten video. Setelah membuat konten video, nah, kemudian diedit pakai Canva atau pakai CapCut misalnya. Nah, itu langkah-langkahnya itu. Ini menjawab apa permasalahan yang ada di Fishbone, yang ada di material. Itu. Jadi harus sesuai tuh. Nanti ada pertanyaan tuh. Misalnya metode, metode itu selama ini hanya ceramah aja. Ya, Bapak Ibu guru tuh hanya ceramah aja, menyampaikan materi misalnya tadi aksara Jawa. Nah, aksara Jawanya ceramah kan, ngapal kan susah itu bagaimana caranya. Oh, dengan cara misalnya membuat video tutorial atau membuat buat nyanyian ya. Kan kadang menghafalkan kosakata, kalau yang bahasa-bahasa itu kan biasanya mungkin video menghafalkan kosakata misalnya. Bahasa Inggris misalnya. Kadang juga menghafal kosakata itu kan juga susah juga. Nah, membosankan misalnya gitu. Oh, mau bikin nyanyian, mau bikin puisi, mau bikin apalah ya, yel-yel misalnya yang isinya kosakata bahasa Inggris. Caranya gitu misalnya. Dengan namanya apa, metodenya apa, modelnya apa. Oh, misalnya mau pakai model problem based learning di kegiatan itu. Lah caranya bagaimana?
pelaksanaan model problem based learning itu satu, konsultasi dengan mentor dulu, dua, menentukan langkah-langkah yang ada di model problem based learning. Nah, itu kan langkah-langkah. Nah, ini menjawab permasalahan yang tadi ada di metode. Ya, karena metodenya kan selama ini pakainya kan ceramah aja. Nah, jangan mau pakai model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya mau pakai metode diskusi, mau pakai metode demonstrasi misalnya. Nah, itu harus terjawab nanti di langkah-langkahnya, itu di kegiatan dan langkah-langkahnya. Kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, itu harus sesuai. Oke, jadi nanti di LK5 jenengan tuliskan kegiatan, di mana kegiatan yang jenengan tulis itu dasarnya dari analisis Fishbone. Menjawab permasalahan ya, atau solusi dari permasalahan yang penjenengan analisis di Fishbone. Itu ya? Oke. Nah, monggo nanti yang kelompok lain, ya, yang LK1, LK2, dan LK3, khususnya LK3, karena sebagai dasar nanti menulis jenengan di LK5, nanti monggo disesuaikan, ya, tadi contoh dari teman-teman sudah bagus, tuh sudah on the right track, jadi nanti bisa penjenengan contoh aja, dikopikan, ya, yang LK5 itu bisa dikopikan dari LK3. Itu, ya, Mas, Mbak. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri kegiatan kita hari ini, atau masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri karena saya masih ada materi untuk angkatan lain. Sebenarnya tidak ada. Apa, Mas? Sebenarnya sudah tidak ada, nggih. Sudah ada, nggih. Monggo silahkan, nanti penjenengan bisa mengerjakan LK4 dan LK5. Oke, gitu nggih, Mas dan Mbak, nggih. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jentif ya. Ini panitianya sibuk semua. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Ya sudah boleh live.